Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. Good evening. Are you feeling good? Good. Feeling happy? Happy. Hungry? Yes. Sleepy? Yes. Ngantuk? Gue ya. Pokoknya dimisirah harus bisa jawab ya. Saya nggak masalah kalian lapar atau ngantuk ya. Yang penting saya tanya bisa jawab bener ya. Ya. Kalau salah gimana? Enggak apa-apa kalau salah. Kalau salah ya. Iya aku salah tak sih. Iya. Salah. Doi sopan. Oh gitu ya. Nah, oke ya. Before we begin on a little day, let's pray based on your belief. Pray, begin. Finish. Itu apa lagi yang dibaca? Apa mereka? Enggak bismillah kan? Takutnya gini ya. Oh ya udah, enggak apa-apa kan? Boleh silakan karena kita jamnya juga jam malam, silakan boleh sambil minum. Boleh sambil makan ya, sampai enggak berat ya, enggak nasi goreng, bakmi goreng di sini ya. Tapi kalau bungkusin saya boleh ya, tapi enggak boleh dimakan. Nah, oke. Mungkin ada sedikit tips singkat sebelum nanti kita ke materi ya. Nah, kita akan ke sini nih. Kuncinya adalah kita loncat satu huruf ya. Setelahnya, habis itu nanti akan ketemu kata, habis itu terjemahkan. Misal seperti ini dulu ya. Ini cuma sampel ya, ini sampel dulu. Ini misal ya. Kuncinya di sini ya. Oke, sudah ada bayangan? Belum. Cluenya ini loh, cluenya loncat ya satu huruf setelahnya. Ya, kalian di sini yang ini ya. Yang ini nanti ada satu kata. Habis itu nanti LM D E seperti itu. Gimana? Berapa coba yuk ya. Habis M D E P I J terus ya jadi A terus jadi T. Oke. Nomor 2. Yuk nomor 2. 3. Terus terakhir setelah Z paling kamu ya akhirnya ya. Oh no. Oke, dari sini ya. 2. Television 3. Komputer, Pak. Ya.
Berpikir keras. Betul ya ini. Berpikir Satu. Itu hand. Hand dua. masalah. Tiga. Empat. Mana harus bisa? Empat. Mobil. Ya, terus terakhir. Itu aku teman-temanmu ya. Akan jadi. Oke ya, seperti itu. Nah, jadi apa yang kita ini coba lagi, ini coba lagi. Konser. Bisa jawab. Wah. Charger, ya, tiga. Tiga. Payung itu Payung, umbrella, empat. Tisu, oke, terakhir. lipstick. Nah, oke ya. Terus ini nih ya, dari apa yang sudah kita bahas kata tadi, pada sampel ada buku, chair, pen, orang tidak ada lipstick, terus ada orang tidak ada komputer, ada charger, itu adalah salah beberapa contoh dari yang namanya noun ya. Noun, kata benda. Nah, jadi masih gini, kita akan ke sini nih. Kan dalam kita misal kita ngomong, kita mendengar, kita baca, ya, kita mau berbicara, tapi yang namanya ada yang namanya kata, susunan kata, ada jenis kata yang kita pakai ketika kita mendengar, mengucapkan, membaca, atau mendengar. Nah, salah satunya adalah kata benda. Kata benda itu intinya merepresentasikan atau mewakilkan nama. Bisa nama orang. Itu siapa sih? Oh, itu bisa misalnya nama tempat. Oh, misal apa? Oh, classroom. Oh, house. Oh, misal for example mouse atau nanti for example. Atau mengacu ke benda mati ya tadi ya, atau sesuatu yang dia berbentuk abstrak, atau sesuatu yang misal animal, misal cat, misal dog, misal butterfly dan sebagainya ya. Jadi kata benda itu tidak hanya mengacu ke benda mati, tetapi benda hidup orang atau sesuatu yang abstrak bisa mengacu ke tempat, itu adalah kata benda ya. Bukan selalu itu adalah bentuk benda, tidak. Cuma istilah kata bahasanya namanya kata benda. Nah, ada beberapa jenis kata benda. Yang pertama, kamu itu adalah kata benda secara umum ya. Jadi benda yang memang secara umum, dalam artian itu misal biasanya masih ada beberapa sampelnya. Misalnya itu misal kayak animal city, animal flower, jadi sesuatu yang lebih luas ya. Kalau kebalikannya misal, kalau di proper itu dia lebih spesifik.
ya katakanlah kamunya bisa girl atau woman, maka propernya mungkin bisa nama orang. Ya. Kalau misal kamunya adalah city, kota, for example, maka propernya bisa nama kota, Jakarta, Bandung. Kalau misal kamunya animal, mungkin propernya bisa hewan. Kalau kamunya misalnya kata cat, kucing, ya kan jenisnya banyak, mungkin propernya bisa British, Persian, dan sebagainya. Kalau kamunya flower, mungkin flowernya bisa jasmine, daffodil, sunflower, dan sebagainya. Kalau kamunya country, mungkin propernya bisa nama negara ya, Indonesia. Jadi kamu itu umum, proper itu khusus. Nah, kalau pronoun itu bisa mengacu ke jenis nama-nama tertentu yang biasanya diawali dengan huruf besar. Misal nama orang, names of people. Nama orang pasti depannya huruf besar karena harapannya kan jadi orang besar ya. Jadi kalau kalian tulis nama harus satu dan depan besar. Tidak harus semua kapital, tapi setidaknya huruf pertama wajib kapital. Nama tempat, nama negara, daerah, wilayah itu pasti huruf besar. Indonesia, I nggak mungkin I kecil, pasti huruf besar. Kalian coba ngetik, hurufnya I-nya kecil, biasanya di bawah word. Kalau kalian ngetik itu nanti akan entah itu ada tanda merah atau biru atau hijau, maka maksudnya ada yang salah tulisan, salah tulisan kata huruf. Terus nama hari, nama bulan, nama perayaan, hari-hari tertentu, hari libur, maka itu pasti huruf besar. Senin, Selasa. Misal kalau kalian suka baca berita, misal koran ya, entah itu online atau cetak, itu pasti nama hari, bulan, tanggal, waktu-waktu tertentu ya, perayaan itu pasti huruf besar. Di editorialnya, apalagi kalau kayak orang sesuatu yang intelektual ya, pasti editorialnya mesti hurufnya besar. Nama orang, nama organisasi itu pasti huruf besar. Nama kampus, lembaga, perusahaan itu pasti huruf besar. Nama brand itu juga pasti huruf besar. Nama merek, nama buku karya sastra, nama buku, nama film mesti huruf besar di awal. Kecuali kayak kata yang dia kayak kata hukum and of, itu biasanya kita ceritakan nama-nama selain kata hukum biasanya besar. Terus nama kayak keyakinan bahasa Inggris mesti I-nya besar, bahasa Indonesia mesti Indonesianya besar. Banyak sekali ya, nanti kalian bisa baca jadi nama-nama bangunan, penghargaan, nama sejarah, istilah sejarah itu juga mesti I-nya besar. Jadi kami itu dia lebih general, kalau properti lebih spesifik dan mostly diawali dengan huruf besar. Terus yang selanjutnya adalah yang namanya countable. Count itu dihitung, able itu bisa, maka countable bisa dihitung. Benda yang bisa dihitung kita bisa hitung secara number ya, for example 1, 2, 3, 4 ya, average, student, teacher, book, chain, dan sebagainya. Jelas kita bisa hitung. Tapi kalau uncountable, kalau kalian menemukan kata depannya pun, bacanya A itu artinya tidak. Uncountable tidak bisa dihitung. Uncountable tidak bisa dihitung. Unforgettable momen yang tidak terlupakan ya. Kalau kalian menemukan banyak pun atau A biasanya tidak selalu, tetapi bisa diartikan tidak. Nah, apakah ada benda yang nggak bisa dihitung? Bisa. Biasanya kaitan sama udara, tanah, air, ya, unsur-unsur alam itu nggak bisa dihitung. Ya. Bisa secara dasar ya. Sesuatu yang dia berbentuk abstrak, namanya abstrak, nggak bisa dihitung. Love, cinta, bisa dihitung sedalam berapa cinta orang, nggak bisa. Misal aku cinta itu sedalam lautan, beli kalian percaya itu? Oh nggak usah kata, yang penting bukti ya. Yes. Gitu ya. Terus
kita happiness, kebahagiaan bisa dihitung? Enggak, tapi bisa kita rasakan. Ya, sesuatu yang abstrak, tiap orang tidak merasakan kan? Nah, terus ada sesuatu yang dia kaitan sama air ya, air, terus gas, udara. Nah, bisa kayak kata water, air apakah bisa dihitung? Dasarnya tidak. Ini secara dasar nggak bisa dihitung. Air mau dihitung apa? Es, ember. Ya itu kalau ada takaran, tapi secara dasar ini nggak bisa dihitung. Terus oil, minyak, kopi, teh, terus apalagi ya? Sup bisa, jus itu nggak bisa, fog itu bagus, smoke itu asap. Nah, kalau ini udara, angin itu juga nggak bisa dihitung. Nah, terus atau benda-benda yang dia terbuat dari smaller parts ya, bagian-bagian setipan helai yang kecil, tipis dan mungkin banyak juga ya. Misal sugar, gula nggak bisa dihitung ya. Rice, beras. Rice itu bisa beras, bisa nasi. Kalau bahasa Inggris itu apa ya? Dia namanya lebih ke nasi. Tapi kalau bahasa Jawa itu kalau gini ya, perbedaan satu abad. Jadi terkadang vocab bahasa Inggris sama Indonesia mungkin tidak sebanyak bahasa Jawa, misalnya gitu. Mungkin Indonesia masih banyak, ada nasi, ada beras. Tapi bahasa Jawa lebih banyak lagi. Kalau bahasa Inggris ya just rice. Gabah, ya, no, rice, tapi kita lebih main ke konteks ya. Main ke konteks, tapi kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa kan nggak perlu konteks karena kata-katanya yang udah sendiri gitu ya, itu sudah ada konteksnya sendiri. Salt, sand, pasir, foam itu tepung ya, gas itu bisa, gas itu rumput ya, spaghetti, itu nggak bisa dihitung. Terus ada sesuatu yang kaitan sama bahan material. Misal kayak fabric kayu, gelas itu kaca ya, bukan gelas kaca. Gelas itu bisa kaca, bisa gelas, tergantung konteks ya, paper, emas, silver, besi, es, atau sesuatu yang dia kaitan sama makanan yang dia bisa didapat untuk small parts ya. For example, bread itu roti tawar seperti itu. Kalau cake itu lebih ke lembut ya, cake. Terus fish, ikan, cheese, keju ya. Terus ada meat itu daging, ham itu daging juga, ham itu daging. Kalau hamburger maksudnya kan isinya pasti hamburger. Burger itu kan kayak roti yang kayak gitu, terus ham itu daging, maka maksudnya isinya pasti. Terus untuk beberapa ini kayak misal sesuatu yang abstrak kayak information itu juga bisa dihitung. Terus uang sama waktu, saya sebut namanya waktu, money, time, uang sama waktu itu nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung kecuali nanti dia ada tanda, ada size, ada jumlah. Intinya sih ini. Jadi kalau saya kecilkan ada. Terus ini sama, jadi batas jadinya sama. Kalau untuk benda yang bisa dihitung, kan biasanya kalau dalam bahasa Indonesia ketika bendanya itu misalnya katakanlah buku, biasanya untuk membentuk lebih dari satu kan kita tambahkan S atau ES nya. Jadi books, table jadi tables, student jadi students, teacher jadi teachers. Biasanya kan pakai S atau ES. Kalau di dalam uncountable bendanya tidak bisa dihitung, kita tidak bisa menambahkan S atau ES di bilangan. Misal rice, beras atau nasi, saya bilang nasi atau ya beras ya, nasi ya, rice. Banyak nasi, rices bisa. Butter, mentega, butters nggak bisa. Waters nggak bisa. Banyak air, waters nggak bisa. Kalau kopi banyak kopi, coffees nggak bisa. Coffees, teh,
Fish nggak bisa. Oils nggak bisa. Keju, Jesus nggak bisa. Kalau mungkin kalian pernah mendengar Jesus, ya. Terus saya waktu di pensi ya, terus apa lagi ya? Bisa ya, ini kan nggak bisa ya, bisa makan Nah, ini beberapa makanan ya, misal udara, ini kan nggak ada juga ya. Nah, jadi itu nggak bisa. Kaitan sama beberapa bahan makanan, beberapa material itu nggak bisa ya, terutama di bahan makanan biasanya di kasus. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin membentuk jamak? Jamak itu kan 2 ke atas sudah dihitung banyak ya. Kita bisa pakai takrab. Ya. Misal a glass of water, segelas air, a bottle, sebotol ya, a cup of, secangkir, a slice, seiris, a piece of, sepotong. Nah, a bar itu sebatang bisa kotak-kotak ya. A drop, a jar itu setoples gitu ya. Oh, yang di foto ini nggak usah. Ini cek dulu. Kasih itu ya. Sama aku step, saya kalah gitu ya. Nah, itu ya sepuluh bol, semangkok, paket, sebungkus, plastik bisa juga plastik bisa. Ya, sheet of paper. Kalau kertas itu pasti pakai sheet biasanya. Kalau kalian print, kalian nyetak itu biasanya pakai sheet ya, lembar. Itu ya, ini sampel ya. Misal karton itu untuk kotak atau kardus maksudnya karton ya, biasanya kan kalau kalian beli kan kalau misal bukan satu kardus tapi satu karton kan, nah maksudnya itu kardus itu karton ya, bukan kartun ya, kartun itu kalau dulu can itu kayak kaleng, CAN itu kaleng, bisa artinya apa, tergantung konteks. Kalau bahasa Inggris itu ada yang dia bahasa Inggrisnya satu itu artinya beberapa, jadi mainkan ke konteks. Terus buket ya, seember bisa, buket seember, itu seperti itu sekantong, kilo, kalau itu kayak tetesan, handful segenggam, seperti itu ya. Nah, beberapa sebatang dan sebagainya itu ada sempurna. Terus bisa, kalau kasusnya kita ingin membuat sama, ini kan untuk takaran, ada takaran itu kan sesuai tasnya ya. Kalau misal air ya liter, kilogram, ember. Nah, kalau makanan itu piring kan apa ya, mangkok gitu ya. Nah, misal bagaimana kalau saya ingin membentuk sama? Karena kan tidak ada bottles, rices, sugars, salt, flours, pakai es kan nggak bisa. Maka yang harus dijamakan adalah takaran, bukan benda. Ya, untuk kasus yang tadi ada unsur beberapa makanan nggak bisa di SBS. Ya, maka kalau misal saya mau bilang segelas air, a glass of water. Kalau 2 gelas air kan nggak bisa I drink waters, I drink 2 waters nggak bisa, maka bisa pakai I drink 2 glasses of water. Jadi yang dijamakkan jumlah dan takaran, bukan bendanya. Ya, ini untuk kasus yang baru. Kalau untuk benda yang bisa begitu kan nggak masalah ya. Saya cuma bilang cukup selesai, nggak usah pakai takaran, gitu. Ya, jadi itu untuk kasus yang memang beberapa unsur makanan tadi. Nah, terus sepiring nasi goreng, ya, a plate of fried rice. I eat fried rice, oke. Mau kita berspesifik lagi juga oke. Saya makan 2 nasi goreng ya, bukan 2 fried rices tapi bisa 2 plates of fried rice. Jadi biarkan apa adanya tidak. Terus untuk sup yang lainkan mungkin mangkok atau ya bowl of soup. 2 mangkok sup ya, 2 bowls of soup. Terus kayak meatballs misalnya udah tinggal ikutin aja. Meatballs itu kan sebenarnya bukan bakso, meatball itu kayak daging yang belum bukan bakso ya. Tapi maksudnya itu ya, cuma kalau kita kan bakso itu lebih ke kuah ya, tapi maksudnya meatball itu baksonya itu bukan seperti itu. Terus a cup of
misal coffee, a cup of coffee, a cup of tea. 2 cups of coffee ya, bukan 2 coffees. 2 cups of tea. Nah, tidak ada 2 cups of tea, tidak ada. Jadi takkan. A spoon of sugar. Misal 3 sendok gula, tapi tinggal 3 spoons of sugar, bukan sugar. Terus kilogram, kalau bisa katakan kilogram. Slice itu lebih ke cheese ya, a slice of cheese, 2 slices of cheese ya, bukan cheese. Liters untuk air, galon juga bisa. Bar of itu biasanya untuk yang modelnya itu kotak, kotak itu kotak. Terus a bottle of mineral water, 2 bottles of mineral water. Jadi yang disamakan jumlah sama kata, bukan disamakan dengan sebutnya ya mungkin normal ya pakai SKS. Nanti kita akan bahas. Oke, sampai ini any questions? Jangan bilang ini selesainya kapan ya? Ini baru seperti kali ya. Ya Allah. Ya Allah, lalu di meja dulu. Tadi ikut yang tadi sama cucu ya. Terus uang sama waktu, awalnya nggak bisa dihitung nih uang sama waktu ya. Waktu itu sebenarnya nggak bisa dihitung kecuali dia memang ada timing, second, menit, detik, durasi, for example ya. Itu misal di hari, minggu, bulan, year, tahun dan sebagainya, maka dia otomatis bisa dihitung. Uang dasarnya nggak bisa dihitung. Tapi ketika dia ada nominal, maka dia bisa berubah jadi bisa dihitung. For example, 100,000, 100,000, terus billion, ya itu baru bisa dihitung. Wah. Ada yang tahu kira-kira pahlawan siapa aja yang ada di uang? Hafal lo ya? Yang saya hafal lo ya? Oh iya kan uang ya sekarang. Oh iya. Terus kira-kira di belakangnya itu kan ada pemandangan ya, tapi sampai hafal apa aja? Danau itu ya bilangnya. Nah, sedikit lah ya, uang. Kalau misal cepat tambah cepat jadi berapa? Kalau biru tambah biru, kalau ungu tambah ungu, hijau. Kalau hijau tambah ungu, biru. Terus kalau ungu tambah coklat, hijau. Kalau merah tambah merah, merah. Oke kan merah. Uang cukup ya. Surat ya pinjam ya. Itu pakai dikit ya. Maaf. Nah, terus next, konkret. Namanya konkret, berarti jelas apa ya? Bendanya ada, bendanya jelas, kita bisa deteksi. Apakah semua benda yang konkret bisa dihitung? Yes. Apakah benda yang bisa dihitung selalu konkret? Yes. Kalau abstrak, sesuatu namanya juga abstrak. Kita nggak bisa sendiri, kita cuma lihat, kita cuma bisa ngerasain, nggak bisa di situ, nggak bisa didengar. Memang ya cuma bisa kita feel aja. Nah, apakah benda yang abstrak selalu tidak bisa dihitung? Yes. Tetapi benda yang tidak bisa dihitung tidak selalu abstrak. Misal, tidak bisa dihitung itu gula. Apakah abstrak? Tidak jelas. Nah, jadi seperti itu. Jadi abstrak pasti tidak bisa dihitung. Tetapi yang tidak bisa dihitung tidak selalu abstrak. Ini dia. Terus next ya, namanya jenis benda adalah kempal. Kempal itu ketika ada sebuah kata, bisa kata benda ketemu kata benda atau kata ketemu kata yang lain, di mana dia menghasilkan similar meaning, makna yang sama, atau mungkin dia different meaning, makna yang berbeda. Biasanya tertulis bisa juga tertulis dalam satu kata without spacing, tanpa space ya, tanpa spasi. Bisa kayak kata waterfall. What is waterfall?
air terjun ya. Bukan berarti hujan ya, water itu air visual jatuh hujan ya. Terus sun in laut dipisahkan oleh stream itu tidak begitu banyak. Jadi biasanya automatically dia. Nah, terus atau spirited atau dipisahkan oleh space atau spasi. Nah biasanya untuk kasus yang ini, kalau kalian menemukan dua kata biasanya mengartikannya kanan dulu baru ke kiri. Kayak buka kartu kredit, handphone, telepon, genggam, rainbow bisa. Rain hujan musiku, tapi rainbow kan artinya beda ya, pelangi. Nah, untuk beberapa kasus memang kebanyakan dari kanan ke kiri ya. Kalau dia artinya sama ya, black ball apa terus warna hitam, white ball, soft case, hard case, mobile phone, football, handball. Nah, itu misal ada yang bisa tambahkan contoh kembang, mungkin yang ada di sekitar kita. Dua kata yang digabung bisa jadi makna kata makna atau makna baru atau makna sama. Headphone, bisa, headphone bisa, headset bisa, flashdisk. Nah, banyak ya. Ambil familiar aja ya. Notebook ya. Sunflower. Kalau rainbow, notice rainbow. Ya. Terus wallpaper. Ini kayak film mesin mah. Tadi lo semangat gitu. Sudah lo udah sepanjang jalan ya. Padahal kita masih soal loh. Bedroom, kalau ini bathroom ya, bedroom, newspaper. Railroad, what is railroad? Railroad. Termasuk juga kalau dia tepat juga. Ring road itu jalan lingkar. Bener nggak lingkar lingkar itu jalan. Bener kalau ring road itu mesti jalannya melingkar. Kalau railroad ini jalannya siapa? Suitcase ya. Suitcase apa suitcase? Kok ada tempat ini mana? Dia lebih bagus. Koper ya. Oke. Waterfall. Kalau rainfall curah hujan ya. Curah hujan. Terus dia terpisahkan oleh street. Itu kan tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak. Dan itu biasanya jarang streetnya itu Pak. Jarang. Kita pilih saja. Terus kalau dia terpisahkan space ice cream, post office, high school, living room, ya. Terus apalagi ya swimming pool dan sebagainya, bus stop halte dan sebagainya. Itu kalau tempat. Kalau kolektif, namanya juga kolektif ya, maka kan dia isinya collection, kumpulan. Bisa kumpulan orang, kumpulan hewan, bisa kumpulan benda yang dia isinya ada banyak. Misal buket bunga, isinya pasti kan banyak. Pernah nggak dapat buket bunganya satu jenis mungkin, tapi jumlahnya pasti banyak. Nah, buket pasti jumlahnya banyak, ya nggak masalah berapa jenis. Tim, football team, pasti jumlahnya banyak. How many people in football? Oke, mini football, futsal itu bahasa Inggrisnya nggak ada. Mini football lah. Basketball, volleyball. Nah, kok suku bensin capek ini? Gimana? Saya nggak pantis. Gitu. Grup, yuk bikin grup, yuk isinya mesti lebih dari satu. Makanya berdiri ya. Enggak ada bagi-bagi, maksudnya grup maksudnya ya secara gampangnya staff itu isinya banyak, mungkin cuma satu atau ID atau sampel ya, mesti isinya beberapa. Terus family mesti isinya juga banyak nih. Misal katakanlah other mom, friend,
you have the English member family? Kira-kira how many member family do you have? Karena yang terbanyak punya berapa anggota keluarga di rumah? How many people in your family? How many member? 3. Ada yang lebih? Ada 5? 6. Oke, nah seperti itu pasti isinya banyak. Terus audiens, mesti banyak. Audiens penonton mesti banyak juga. Terus apa lagi ya? Kamu familiar aja ya. Terus kayak kata ini nih, kru film. Isinya ya nggak cuma 1-2 pemain, mungkin ada tim-tim di belakang ya, entah itu di bagian shooting, di bagian audio, naskah skrip, ya dan sebagainya. Terus kayak misal ini nih, antara ini juga sama company berusaha band itu kan pasti juga isinya entah itu 2, 3, 4, tapi yang jelas band itu pasti marching band apalagi ya, itu juga banyak. Terus apa lagi yang banyak? Tampil familiar ada cast, pemain, cast film. Mas nggak cuma pemain ini nggak mungkin 1, mesti 2, 3 ada pembantu, supporting aktris, supporting female, aktris, aktor dan sebagainya. Jadi pasti banyak. Asosiasi, komunitas, mesti juga banyak. Itu hanya saya. Nah, ini. Terus bagaimana kalau kita ingin membentuk kembali jamak kalau dalam bahasa Inggris? Kalau dalam bahasa Indonesia besar, buku bahasa Indonesianya kalau misal jamaknya jadi buku-buku, murid, guru jadi guru-guru. Ada namanya multiplikasi pengulangan. Kalau dalam bahasa Inggris tidak ada namanya pengulangan. Misal buku. Apa itu kalau buku jago apa lagi ya? Nggak ada namanya pengulangan dalam bahasa Inggris ya. Dikit-dikit little ini aslinya, tapi ya oke lah ya, namanya juga usaha. Terus jalan-jalan yuk walking aslinya ya, tapi ya nggak masalah untuk belajar ya, nggak masalah ya. Nah kalau dalam bahasa Inggris itu kan biasanya untuk jamak. Nah untuk jamak itu kan di ending s atau es gitu kan. Nah setiap perubahan kata kalau di dalam bahasa Inggris kata entah itu hilangnya huruf atau ketambahan huruf atau digantinya huruf itu ada aturan. Misal book jadi books, apple jadi apples, misal videos, story jadi stories pakai es. Y-nya hilang, kemana Y-nya? Nah, kan story kan pakai Y, tapi jadinya stories. Nah, jadi setiap perubahan itu, entah ketambahan huruf, entah hilangnya huruf, entah diganti huruf, itu ada aturan kalau dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, jadi ragu-ragu gitu ya. Nah, jadi ada aturannya di sini ya. Kita ke tengah dulu. Kata benda yang akhir huruf ya, kita bilang akhir huruf, berarti yang sebelah kanan ya. Ketika akhir hurufnya SCHX dan Z, maka untuk menjamak 2 ke atas kan jamak, maka tinggal tambah ES. 1 kotak box, kotaknya banyak, box, pakainya S bukan S. Kalau bahasa Inggris itu ada O, ada E, ada O, ada O. Boxes ya, kotak-kotak itu bukan motif ya, tapi lebih ke jumlah. Bas jadi basis dan sebagainya. Terus kita kesini, ini nggak banyak, kalau yang tengah contohnya nggak banyak. Terus yang ini, ketika kata benda akhirnya F atau V, maka huruf F atau V ini dihilangkan, diganti V tambah ES. Misal bacanya sama leaf, daun, terus daun-daun leaves pakai S. Wolf, kalau serigalanya banyak, jadinya wolves pakai VES. Nah, nggak langsung tambah S. Knife, pisaunya lebih dari 1 knives. Nah, bacanya mirip F sama V itu kan mirip ya bacanya. Terus kita kesini, yang itu nanti ya, kalau kata benda akhirannya vowel itu vokal, maka A, I, U, E terus ditambah Y, maka
jamaknya tambah S. 1 hari 1 day, 2 hari 2 days. 1 anak laki-laki, 1 boy. 1 anak dua anak laki-laki 2 boys, bukan girls. 1 guy, jadi 1 guys. Guys itu kumpulan cowok. Jadi kalau bilang hey guys, itu sebenarnya harusnya nyapanya cowok sebenarnya. Cuman ya bahasa Inggris kan karena sosial media pengaruh sekarang, jadi akhirnya agak mengalami pergeseran ya. Hey guys, best friend jadi bestie, sister gitu ya. Dari bahasa Inggris cuman bergeser karena ya sama. Terus kata benda yang akhirnya konsonansif, maka dia dihilangkan, ganti i baru tambah s. Maka city jadi cities ya, bukan cities. Story jadi stories, bukan stories. Country jadi countries. Kalau kata benda akhirnya vokal minus o, maka jamaknya tambah s. Kalau dalam bahasa Inggris mostly ya, huruf O itu dibaca upan itu berapa besar? Berapa upan ya? Panjang lah ya. Panjang gitu ya. Nah, berapa rokan ya? Ya enggak terus itu ya enggak ya, cuma dia sedikit lebih panjang ya. O. Kalau bahasa Inggris itu ada namanya O dibaca panjang. Kalau I panjang. U sama A enggak ada dalam kata apapun. Just O sama itu. Just O sama itu. Radius, videos bukan videos. Terus kalau misal kata benda akhirnya konsonan O, maka langsung tambah S. Tomato jadi tomatus ya, bukan tomatoes ya. Potatoes gitu, nggak usah potatoes gitu ya, nggak usah harus dipaksa harus is ya. Terus beberapa perkecualian ya, foto jadi fotos bukan fotois ya. Nah ini perkecualian. Terus kita ke atas irregular, tidak beraturan. Yang nggak beraturan tidak selalu kata kerja, tidak selalu kehidupan dan perasaan ya. Di akhir tanggal ya. Ya. Nah, namanya juga aturan. Biasanya tidak di ending SES, ini aturan ya. Maka biasanya antara tunggal jamak itu satu, dia bisa berbeda. Bisa juga ucapannya sama, tetapi katanya beda. Bisa kayak kata ini, woman, bacanya sama, cuma bila bacanya sama, cuma yang satu pakai A itu satu, kalau pakai E itu berarti lebih dari satu. Cuma yang mainkan konteks, kira-kira mau bahasnya tunggal atau jamak. Sama, men ini juga sama, 1 orang laki-laki sama 2 orang lebih sama. Terus ada juga yang dia bunyinya beda, misal ini, what is the pronunciation? Child. Kalau ini children atau children ya, satu anak child. Huruf I kalau dalam bahasa Inggris bisa dibaca I, bisa dibaca I ya. Ini child, kalau ini children ya. Nah kalau misal murid student, kalau belajar studi atau study. Kalau studi itu bahasa Indonesia ya, studi. Nah, kalau bahasa Indonesia. Terus misal food, tapi maka nanti kalau kaki-kaki jadinya feet ya. Nah ini jadi panjang, ini jadi panjang. Nah terus kalau mau masuk ke hewan ya, kalau banyak bukan mouse tapi mice. Terus person orang banyak bukan person tapi high people, maksudnya orang. Terus ini no change, nggak ada perubahan. Orang berubah, dia jamak sama. Terus bagaimana kita tahu apakah itu tunggal atau jamak? Maka kembalikan konteks. Nah, what is tunggal ya? Maka kalau jamak sama. Kalau bahasa Inggris ketika menemukan kata S ya, dia bacanya kayak shin, bukan S biasa. Ship, bukan ship tapi ship. S saja di shin ya. Terus ini fish,
Ya, SH itu jadinya kayak S tapi agak ada hanya fish, bukan fish tapi fish ada hanya. Susah ya. Terus lebihnya, mostly kebanyakan kata pun jadi tambah S belakang. Books, labels, chairs, dan sebagainya. Ya. Asalnya. Malah saya dapat ini enggak di sekolah, saya dapat kelas malam ya. Jadi yang baca kita kelas ya. Terus ini, kalau benda, saya senang di sini itu banyak yang istighfar ya. Lain kali bilanglah masya Allah, misalnya masya Allah lah banyak nyebut ya di sini ya nggak apa-apa ya. Saya benar aneh kok nyebutnya nggak apa-apa ya. Nah terus kalau bisa bundanya bundanya itu sudah otomatis ini berpasangan kiri kanan, maka nggak perlu ditambah S. Trousers, celana panjangnya ada banyak trousers. Glasses itu kacamata ya, bukan gelas ya. Nah ini kita konteksnya kacamata. Jadi glasses sudah ada glasses. Terus misal sepatu banyak suses, enggak ada susesnya. Terus apalagi ya, terus kalau untuk menjamarkan kalian bisa pakai sepasang, a pair of, two pairs of. Nah langsung ke kata. Terus apalagi nih yang dia kapelan, otomatis kiri kanan. Itu kayak ini nih ya. Ini nih, jeans ya nggak ada jeanses. Gloves itu sarung tangan dan gloves. Socks, nah, boots itu otomatis dia sudah sama. High heels, nggak ada high heel, mesti pakai S. Jadi itu otomatis sudah sama. Nggak banyak sekali yang begini. Kita langsung ke sini. Kalau tadi misal bundanya 1, 2, 3, 4 jelas ya jumlah secara jumlah. Kalau ini secara jumlahnya masih nanggung beberapa ini loh ya. Banyaknya piro ya misal. Beberapa banyak, sedikit juga tanggung ya, sedikit piro ya. Nah, maka kita ini masih kaitan sama benda yang tadi bisa dihitung apa. Kita ke sini. Ketika kita ingin mengucapkan banyak, kita bisa pakai many and much ya. Many, bendanya bisa dihitung. Intinya itu. Many books, many friends, many teachers, kids, dan sebagainya, movies. Kalau much, bendanya tidak bisa dihitung. Ya, jadi untuk menyebutkan banyak, itu orang berasal ya. Nah, much time, much money, much water, much sugar, dan sebagainya. Sama halnya ketika saya mau bilang thank you very much. Apakah pernah mendengar thank you very many? Oh enggak. Thank you very much karena ungkapan I love you so much, I love you so many pernah dengar? Enggak. Dengar ini topis ya, tapi kan enggak pas ya karena ungkapan perasaan. Ucapan itu pasti pakainya much. Coba langsung nomor 1. Nah, misal ada soal kayak gini. Fill in the blank where you sing many or much gitu ya. Nah, maka langsung fokus ke bendanya, nggak usah fokus ke mengartikan karena biasanya waktunya habis ya. Fokusnya mengartikan, fokus langsung ke bendanya. Nomor 1. Many or much? Many. Much. 2. Many. 3. Many. 4. Much. 5. Many. Experience. Much. Students. Many. 7. Much. 8. Much. 9. Many. 10. Many. Berarti dia spesifikan.
berarti bisa di. Jadi gitu. Kalau bisa di sini saya cuma some aja di soup, ini nggak bisa dihitung. Tapi kalau saya pakai kata 1 sendok, berarti otomatis bisa dihitung. Terus gini, bagaimana kalau saya mau bilang ini? Kita ke sini, beberapa, banyak, much dan many. Kalau beberapa kita bisa pakai some dan many, some ya, bukan some, bukan so many juga ya. Maka ini ya bisa some digunakan. Oke, some sama. Bisa tidak bisa dihitung, bisa enggak sama-sama menggunakan. Tapi yang membedakan jenis kalimat. Kalau some itu hanya untuk kalimat positif. I don't have some cookies, I have some money, I have some books, I have some friends in this class. Tapi kalau any untuk kalimat yang negatif yang ada not-nya sama ini kalimat interrogatif. I don't have any time for you. Gak punya banyak waktu buat. I don't have any money. Gak punya beberapa uang nih. Atau misal ketika saya mau tanya, do you have any questions? Mesti pakai do you have any. Gak mungkin do you have some questions? No. Any questions? Misal kayak gitu mesti gak mungkin some questions gak mungkin. Pasti any questions ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan maksudnya. Terus keluar apa sih? Kita jadi dia. Nah, jadi lebih ke jenis kalimat, ya. Bisa dihitung apa enggak sama, cuma jenis kalimat aja yang berbeda. Coba nomor 1, some dan any. Some. Sama 2, any. 3, Any. Any 4, some 5, any 6. 7, 8, 9, 10, 10. Soal tipikal soal apa ya UTS kayak gini gampang. Terus yang terakhir, bagaimana kalau menyebutkan sedikit titik? Sedikit ya, sedikit. Nah, few atau little, few atau few sama biasanya itu semua ini logik enggak ya, tapi enggak cepat ya. Nah, pagi sudah ngajar juga malam juga ya. Kita kalau view itu biasanya sama little. Kalau view sama little intinya sama. View itu sama. Little intinya sama ya. Nah, view sedikit. View itu untuk benda yang bisa dihitung. View. Kalau little tidak bisa. Jadi gitu. Few friends, few books, few students, few motorcycles. Kalau little nggak bisa dihitung, little money, little time, little sugar, little water dan sebagainya. Intinya, jadi paham dulu bendanya kontaktor ya, lalu nanti akan mana. Oke ya, nah kira-kira nomor 1. View 2, 3, 4, chapter itu subbab buku. Oke. Bisa oh ya, 5 have new ideas nah. Oke. 7. Hati-hati ketika dia lebih spesifik kan dia bisa berubah. Nah, in much dia spesifik lagi ya. Jadi modelnya kayak tadi ketika dia ada sesuatu yang spesifik lagi tak kurang sesuatu informasi tambahan maka dia bisa berubah ya. Terus ini 8 hati-hati ada kata in Indonesia. Nah, maka dia bisa berubah ya. Terus 9 girls. View,
Kalau sugar, bitter. Jadi kakak belum makan ini belum ya? Ini. Bisa 5 menit bisa cepat ya, sebentar. Ya. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris kan gini, tulisannya apa, bacanya apa ya? Ya kan? Nah, beberapa bisa diterima, beberapa lebih ke ya seringan. Kalau kita sering pakai, biasanya otomatis akan bisa ya. Nah, misal gini, kalau dalam bahasa Inggris, huruf U, ketika kalian menemukan kata dengan huruf U itu bisa dibaca U, bisa dibaca A, bisa dibaca I. Misal, kalau ini ya. Oh ya, pas itu tulisannya sama, bacanya beda. Bukan Pak ya ini. Gini, bahasa Inggris ada namanya homofon. Homofon itu dia sama bunyi. Katanya beda, tapi bunyinya sama ya. Kita bilang bunyinya sama, artinya mungkin berbeda. Ini sama, artinya san matahari, san anak sama. Cuma tergantung konteks. Kita lagi bahasa apa? Lalu bahas cuaca san atas. Nah ya, kalau ini lebih ke anak laki-laki. Nah, kalau kita bahas orang, mungkin yang san. Terus ini nggak pakai goreng ya. Harusnya kalau kasih tahu ya biar kita ketawa. Balas, Sun, saya nggak mau tapi bilangnya see you next time ya. Jangan bilang goodbye ya, bilangnya see you next time. Terus Yuni, apa tuh? Aku juga ya. Yuni, Umbrella. Aku ikut ya. Ini. Oh, bukan gitu. Atau ugal aku kan ikut ini kalau something maksudnya syuting, jadi dari kata something itu loh. Kalau syuting kan kalau arti sebenarnya syuting ya shooting. Huruf A bisa dibaca A, bisa dibaca E, bisa dibaca E atau I sedikit. Nah, untuk kasus ya, kalau kalian menemukan kata huruf A itu kedua, huruf akhir ada E-nya, biasanya bacanya E atau I sedikit. Ya, kita coba. Terus ini tuh bibis. Kalau mencuci, kalau bahasa Inggris salah baca nanti artinya salah. Terus ini west. Ada sebilang west. Ini sama, mirip cuma ini yang di T, yang di D ya. Terus ini TH itu kayak kok apa ya kalau bahasa Inggris? Kayak TH itu kayak kok. Ada T yang tapi ke bahasa sedikit ya. Nah ini face, pakai face
SKI itu ski. Apa SKI-nya? Salah juga kandung konteks. Pakai shin ya. Ini smart, ini smell. Nah, ini cuma sekilas saja. Jadi kalau menemukan kata yang belakangnya e itu tidak akan terbaca ya. Make ya, bukan manggil. Me, lay, hit ya, bukan head. I hit, e. Nah, terus huruf o bisa dibaca o, bisa dibaca a. Lo, kat ini O-nya bulat, kalau sekarang aku, sekarang itu now, pakainya aku. Kalau mengetahui O-U, no. Stone ya, O ya. AE sebelum J bisa dibaca I, bisa dibaca I. Nah, jadi SHY bacanya shy ya. Kalau SHY bilangnya say. I want to say, bukan I want to shy. Nanti artinya beda. Nah, say. Kalau untuk saya ada say ya, saya boleh. Yang boleh kan? Oke, sayang. Oh, yang tak boleh dibaca itu panjang. Masih ya, masih kebanyakan ya, oke ya, sebenarnya sama school. Nah, WAD dan saksi. Kalau ini ya, ini sama. Ini sama, sudah ada yang menyebutkan feel free di green slip sampai coffee sama kan? Ini tak menyebutkan. Yang ini ya dibaca atau dibaca i si sama tulisan sama ya, karena dia bacanya sama, cuma nanti konteksnya beda. Kita lagi bahas apa, aku bahas kata kerja gitu ya. Terus ini yang berbeda ya. Timur itu is pakai i. Kalau
he is. Jadi bukan she is tapi she is. Agak e, i ke e ya. Timur itu is, jadi jangan bilang she is tapi she is. Agak i ke is. Itu namanya itu aksen ke kalian. Yang perform. Yang kodok lagi ini. Ini nih ya, silakan. Karena ini langsung pakai kamera. Ini karena adminnya kelas belum jadi kelas, saya belasan baru jadi 4 tuh yang prodi apa gitu ya. Kalian bisa. Ini gimana? Di foto aja kan? Asli. Ini kan adminnya belum. Ini absen dari saya kan kemarin juga belum sempat ngisi. Ini dari saya. Kalian bisa isi tanggal ini. Langsung masuk. Saudara. Oh ya udah nanti nitip temenmu ya, atau nanti ya nitip temen ya. Memang nggak tak share di grup, karena yang nggak masuk. Ya, itu ya. Kalau name-nya belum tahu atau belum dapat atau nggak hafal, bisa diisi kosong ya. Untuk KRS dicetak aja ya, kami udah mau. Bukan tak tanda tangan berarti dicetak aja next week tak double gitu ya. Untuk KRS. Ini pertemuan kita lagi. Harusnya juga dia diklik aja. Yang penting tanggalnya benar ya. Biar nanti tak editnya untuk meeting pertemuan. Yang penting tanggalnya ya. Saya lupa punya. Tanggal ini. Ya. Tanggal hari ini? Ya. 19. Karena dari siapa apa ya biar saya nggak tahu. Itu ya, oke ya, sambil saya closing ya. Ini besok di sini today. Thank you very much for your attention. See you next week. Be careful on the way. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah berapa kali istighfar? Tadi sudah. Ya dibeli aja nanti biar tak edit 2 ya. Saya lupa dicetak aja ya biar cepat. Saya lupa adanya tapi sambung Cetak sendiri kata kami. boleh kan yang penting tinggal